Selamat datang di sekolah minggu pada teman-teman. Shalom, selamat pagi. Apa kabar adik-adik? Oke, semangat sekali atas rencana Tuhan Yesus. Hari ini kita boleh bersekolah minggu bersama lagi. Kakak Cesi sudah kangen banget sama adik-adik bertemu di gereja. Tapi apa boleh buat, COVID-19 ini masih memisahkan kita. Semoga kita boleh segera bersekolah minggu bersama lagi ya. Jadi, walaupun kita bersekolah minggu masih di rumah saja, tapi kita harus tetap semangat dan bersukacita. Hari ini kakak Cesi tidak sendiri, tapi ditemani oleh kakak Uni, kakak Andre, kakak Eril, dan kakak Nes. Nah, adik-adik, kita akan mulai bersekolah minggu. Kakak Cesi undang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita akan menyanyi Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam fotum dan salam. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Oke, silakan duduk adik-adik. Selama Sabtu Minggu ini, adik-adik ngapain aja sih di rumah? Kakak Cesi boleh tahu nggak? Ngapain aja? Oke. Terus? Wah, ternyata kegiatan adik-adik tuh banyak sekali ya di rumah. Ada yang bantu mama masak, ada yang bantu papa nyuci mobil atau motor, ada yang tidur aja, ada yang sibuk belajar, ada yang udah mulai UTS. Wah, ada yang sibuk main, ada yang sibuk makan. Wah, banyak kegiatannya ya. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena sudah menyertai kita senantiasa dalam segala aktivitas. Kakak Cesi akan kembali mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri dan kita akan menyanyi Yesus Pokok. Yesus
duduk kembali adik-adik. Kita akan masuk ke dalam pengakuan dosa. Terkadang kita masih suka menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati mama, menyakiti hati papa. Kita disuruh makan susah, disuruh belajar malah main. Atau mama papa sudah melarang kita untuk bermain handphone terus, tapi kita masih bermain handphone terus. Kadang kita mengganggu teman juga. Kita gak nurut juga sama mbak kalau dikasih tahu. Yuk, kita sama-sama menghadap Tuhan dan kita mengaku dosa kita sambil berkata, Tuhan Yesus, kami mengaku bersalah. Tolong ampuni kami. Karena Tuhan Yesus baik dan Dia sudah mengampuni dosa-dosa kita akan mendengar berita anugerah yang terambil dari Roma 8 ayat 14. Kita, anak-anak yang dipimpin oleh Roh Kudus, adalah anak-anak Allah. Kita akan masuk dalam petunjuk hidup baru yang terambil dari Galatia 5 ayat 22-23 yang berbunyi demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal tersebut. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita, sebelum kita berdoa mendengarkan cerita, kita akan menyanyi dalam Roh Kudus, kita bersaudara. Ya adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Kita bernyanyi, Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Mari hitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami boleh bersekolah minggu. Tuhan Yesus, saat ini kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami anak-anak-Mu agar mau duduk manis dan mendengarkan firman-Mu dengan baik.
Kami juga berdoa untuk Kakak Eril yang akan membawakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu baik di dalam lindungan Tuhan ya. Nah, cerita hari ini berjudul Hari Raya Pentakosta, yang terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 hingga 47. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 hingga 47. Adik-adik boleh pause dulu video ini untuk mulai membaca Alkitab. Pentakosta adalah hari ke-50 setelah Paskah atau 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Di hari Pentakosta ini terdapat peristiwa yang besar loh, yaitu turunnya Roh Kudus. Yuk kita nonton video berikut ini. Roh Tuhan datang untuk menolong. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 42. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu, lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Adik-adik, gimana tadi videonya? Videonya bercerita tentang apa ya? Benar, bercerita tentang Roh Kudus turun ke atas murid-muridnya. Roh Kudus itu berbentuk seperti apa ya di cerita tadi? Ada yang tahu? Oh iya, seperti ini ya bentuknya. Betul sekali adik-adik, seperti ini bentuknya. Kayak api ya, siapa yang pernah lihat api? Tapi api ini bukan seperti api di kompor mama di rumah loh. Kalau api yang biasanya adik-adik lihat, panas kalau disentuh. Panas banget malah. Jadi adik-adik nggak boleh nyentuh. Nah, kalau api yang turun di atas murid-murid waktu itu nggak panas loh. Lihat kan tadi di video, murid-murid nggak apa-apa meskipun ada api di atasnya. Ini karena perbuatan Tuhan. Nah, kira-kira
apa ya fungsinya? Iya, Roh Kudus ada untuk anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang penuh Roh Kudus harus ngapain, hayo? Misalnya, kalau bermain bersama, siapa yang suka rebutan mainan, hayo? Ayo ngaku adik-adik, ada nggak yang suka rebutan mainan sama adik atau sama kakaknya? Apalagi di rumah aja pada masa pandemi ini. Kalau ada, jangan diulangi lagi ya adik-adik. Kita harus saling berbagi bersama. Sharing is caring. Itu sifat yang menunjukkan anak-anak Tuhan. Terus, kalau ada temen nih yang lagi nangis atau adiknya lagi nangis, kita sebagai anak Tuhan harus ngapain ya? Ya, betul sekali. Kita harus menghibur yang sedang sedih. Itu menunjukkan sifat anak Tuhan. Nah, adik-adik, jadi apa aja yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan? Jadi orang baik bagi keluarga, teman-teman, serta orang lainnya. Contohnya gimana, Kak? Bisa dengan cara ini. Berbagi dan menghibur orang lain, baik itu keluarga ataupun teman yang sedang kesulitan. Oh iya adik-adik, ada yang mau buat yang seperti kakak bikin ini tidak? Yuk kita buat. Nah, adik-adik perlu ada kertas, terus ada pulpen ataupun spidol, ada gunting, ada lem, dan juga ada adik bisa pakai pensil warna ataupun spidol. Yang perlu itu tentunya ada 3 warna ya, yaitu merah, orange, dan juga kuning untuk warnain apinya. Oke, kita next ke step selanjutnya. Nah, step selanjutnya itu adalah adik-adik ngelipat kertas AVS yang udah adik-adik punya seperti di gambar. Terus habis itu adik-adik bisa gunting. Nah, setelah digunting, adik-adik bisa ngelem tuh sesuai sama lingkar kepala adik-adik. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi sebelum adik-adik lem, adik-adik nyesuaiin dulu. Terus lanjut, ambil kertas HVS-nya, terus gambar 3 buah api. Ya, seperti itu. Terus habis itu langsung lanjut digunting. Nah, setelah digunting itu, adik-adik tumpuk dan juga tempel di atas dari yang besar ke kecil. Nih ya, contohnya seperti itu. Sehingga jadinya kayak gini nih, dari besar ke kecil. Lalu adik-adik warnain, yang paling besar itu warna merah. Lanjut ke warna orange atau jingga. Dan yang paling kecil itu berwarna kuning. Nah, ini hasilnya setelah diwarnai. Terus adik-adik ambil kembali yang lingkaran tadi. Terus habis itu kasih lem dan tempel gambar yang udah adik-adik warnain tadi. Jadi deh aktivitas hari ini. Terima kasih. Sekian cerita dan aktivitas dari Kak Eril. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, kita sudah membaca dan mendengarkan firman Tuhan ya. Yuk sekarang kita berdoa untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita lipat tangan, kita tutup mata dan tunduk kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu lewat Kakak Eril yang sudah kami dengar hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sudah mengajarkan kami untuk memiliki hati yang baik kepada semua orang. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu boleh kami pakai di dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami boleh menjadi anak-anak terang, anak-anak yang Engkau suka. Inilah doa kami Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, gimana adik-adik, ceritanya seru ya tentang Hari Raya Pentakosta dan turunnya lidah-lidah api kepada murid-murid Tuhan Yesus. Nah, Kakak Jessie mengajak adik-adik lagi untuk bangkit berdiri dan kita akan menyanyi Bila Roh Allah Ada di Dalamku.
Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kakak Cesi mengajak adik-adik untuk kembali bernyanyi, "Bawa persembahanku." Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada hari Minggu ini kami boleh beribadah dengan baik. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Dan terima kasih untuk semua guru-guru sekolah minggu yang boleh melayani kami dalam ibadah pada saat ini. Tuhan, biarlah cerita tentang Tuhan yang kami dengarkan pada saat ini akan betul-betul boleh kami pahami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, peliharakanlah, berkatilah semua anak-anak sekolah minggu-Mu. Terlebih dalam masa-masa COVID-19 pada saat ini, ketika ia harus belajar dari rumah, beribadah dari rumah, biarlah mereka terus bersuka cita, karena kami yakin bahwa di rumah mereka pun beribadah dan belajar. Di sana pun Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan mereka semuanya. Tuhan, peliharakanlah mereka semuanya, lindungi Tuhan, dan jika Tuhan berkehendak, Engkau jauhkan dari semua virus corona. Tuhan, berkati juga semua guru-guru sekolah minggu kami yang begitu setia mengajar kami, mengarahkan kami untuk menjadi anak-anak yang lebih dekat kepada Tuhan. Peliharakan semua teman-teman kami dimanapun mereka berada. Peliharakan juga oma, opa, papa, mama, kakak, adik, semua saudara kami, bahkan semua keluarga kami. Biarlah mereka juga tetap sehat, karena Tuhan Yesus senantiasa menolong memberkati mereka semuanya. Di dalam ibadah ini Tuhan, kami telah memberikan persembahan syukur. Kiranya persembahan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Yang masih ada pada orang tua kami, biarlah Tuhan memberkatinya, boleh dipakai dengan baik. Kami juga bersyukur Tuhan Yesus untuk teman-teman kami yang boleh berulang tahun sepanjang minggu ini. Terima kasih untuk pertambahan umur kepada mereka semuanya. Biarlah mereka semakin bersuka cita bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh mengasihi mereka semuanya. Oh Tuhan, lanjutkanlah penyertaan-Mu, kasih setia-Mu, kebaikan-Mu kepada semua anak-anak sekolah minggu kami. Ampuni kami Tuhan, dan terimalah doa kami. Karena doa ini kami bawa dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Sebelum kita menerima berkat, Kakak Cesi mengundang adik-adik sekalian untuk kembali bangkit berdiri dan kita menyanyi Kudaki Daki Daki. Ku terbang, 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 terbang luar.
Adik-adik, mari kita berdiri dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melihat engkau. Tuhan menyayangi engkau. Nah, kita sudah menerima berkat dari Tuhan. Yuk kita menyanyi lagi. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yuk setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Demikian ibadah sekolah minggu kita, dan jangan lupa minggu depan kita masih akan ibadah secara online karena masih ada virus COVID-19 yang membuat kita masih harus stay di rumah aja. Mari kita berdoa bersama-sama supaya pandemi ini cepat selesai dan kita boleh berkumpul kembali bersama-sama di gereja. Nah, jangan lupa untuk selalu cuci tangan, pakai masker ya adik-adik. Dah.